Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info. Aris Sugante udah selesai, udah clear. Kan disampaikan oleh Denny Sumargo bahwa udah selesai, udah clear katanya. Besoknya Farhad Abbas muncul di media seolah-olah seperti yang tidak terima atas kedatangan Densu di malam itu ke rumahnya Farhad Abbas. Tetapi ya itulah ya, padahal kalau kita lihat semua media melihat bahwa kedatangan Densu ke rumahnya Farhad Abbas betul sudah terlihat dari segi komunikasi, body language, gestur, semua tidak ada apa-apa di sana. Dan Farhad Abbas pun seperti menerima apa yang disampaikan oleh Densu dan tidak akan menghajar, kata Farhad Abbas. Karena tidak mungkin katanya menghajar, walaupun sebenarnya tidak apa-apa menghajar. Karena apa? Karena kan di sana sudah bilang bahwa Densu silakan, saya hanya menangkis, saya tidak akan memukul, dan saya tidak akan melaporkan, tidak akan diperkarakan. Padahal kalau udah begitu mas sebenarnya sebagai laki-laki mah langsung aja gatreng langsung lah, kan gitu, sebagai laki-laki harusnya begitu ya. Tetapi dilihat dari kemarin pembicaraannya Farhad Abbas, dia ya fine gitu, tidak ada masalah. Akhirnya ya sudah salaman terakhir. Tapi kemarin ada suara lagi dari Farhad Abbas yang sepertinya tidak menerima atas kedatangan daripada Densu. Juga nggak tahu nih permasalahan di mana tidak terimanya, apakah kedatangannya para Densu ataukah yang lainnya. Tapi seolah-olah seperti ya ada semacam gayung bersambut. Coba kita dengarkan ini ya, apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas kemarin setelah kedatangan Densu. Dia berbicara di depan Agus, di depan istrinya ya. Coba kita dengarkan ya. Di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah, kita hormat. Tapi di dunia ini belum pernah ada, selama ini tidak ada yang datang ke rumah dia, berani datang ke rumah dia ya. Terus dia kata kalau sopan. Kalau kita lihat kemarin sebenarnya Denny Sumargo cukup sopan ya. Dan dia akan ketuk pintu dulu, kemudian juga tidak teriak-teriak ya. Dan dia juga minta izin kepada Bapak Faiz itu kan, boleh enggak masuk gitu kan, boleh. Dan dia juga meminta, pada saat membawa wartawan kan juga minta izin dulu. Tadinya kan mau dibawa semua wartawan, tetapi akhirnya yang dikasih izin kan satu, artinya ada perizinan. Dimana kalau misalkan sudah ada perizinan berarti kan berarti sopan dia karena ada izin. Dan pada saat juga masuk dia kan tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata menyerang, tidak ada penekanan, cuma hanya menanyakan bahwa benar mau memukul, saya siap untuk dipukul gitu, untuk dihajar gitu kan. Tidak yang disebut dengan tidak sopan. Kalau saya sebagai orang awam melihatnya tidak ada yang tidak sopan, gitu kan. Kalau masalah gaya pembawaan atau style, ya itu stylenya Densu kan. Dia memang orang yang memang ya sedikit kalau kita lihat sejarah dia pemain basket kan yang cukup berani dia gitu. Jadi saya kira itu cukup lah untuk sekedar bertamu. Ya tidak ada masalah sebenarnya ya, dia cukup sopan. Kita coba lanjutkan kembali. setelah saya sadari kayak saya dihipnotis, betul kesel banget gitu. Setelah saya sadar saya seperti dihipnotis katanya. Coba kita perhatikan kemarin videonya lagi ya, videonya Densu dan Farhad Abbas. Apakah seperti dihipnotis? Karena kalau hipnotis itu berhubungan dengan sentuhan. Sentuhannya hanya salaman aja, tapi tidak terlihat ada hipnotis di sana. Atau apakah Densu punya hipnotis apa tidak? Ya Hanya mempertontonkan, dan saya akan laporkan dia polisi nih, bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya disara, seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Densu, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah, gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan ya kau minta maaf, tapi nggak usah datang ke sini. Cukup
minta maaf saja, tapi nggak usah datang. Nah ini nggak, saya sebagai ini ya jadi lucu juga ya, nggak usah datang. Jadi kenapa nggak usah datang gitu kan? Kenapa nggak usah datang? Ya kalau datang kalau mau minta maaf kan harusnya datang. Kalau terus di mana minta maafnya, lewat media kan nggak asik gitu loh, nggak elok kalau minta maaf lewat media. Yang elok itu kalau minta maaf itu loh, ya datang. Sekarang udah jangan datang, jangan datang. Jangan datang. Kenapa jangan datang? Mbak Kang Farhad Abbas kunaon atuh? Ya kalau minta maaf harusnya datang atuh Kang Farhad ya. Seperti itu. Nah ini kalau mau dilaporkan, Densu mau dilaporkan. Dilaporkannya yang mana ini? Dilaporkan karena gaya dia datangnya, gayanya atau yang mana? Yang bilang tai itu atau yang mana yang mau dilaporkan gitu kan? Coba kita lanjut lagi. Sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana? Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Billy Dosan telepon mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya tai ya. Belum pernah ada di Jakarta. Jangan kau bilang tai, katanya. Memang itu jadi pembahasan ya. Jadi ada dua pembahasan masalah tai katanya. Kan berawal dari kata-kata itu sebenarnya, kata tai. Tapi tadi sudah diklarifikasi oleh Gede Desu bahwa tai itu katanya bahasa Korea. Ya kalau masalah itu saya juga sebagai ini kan, kalau saya kan berbicara, kalau membahas itu kan saya tidak ada pilih kasih. Jadi kita harus fair. Memang kata-kata tai ini jadi masalah, permasalahannya ada dari situ. Artinya Pak Farhad Abbas tidak terima dengan kata-kata tai tersebut kan, makanya dia ada muncul kata hajar. Nah kalau misalkan Densu sekarang mengklarifikasi masalah kata-kata tai itu, ya silakan ahli bahasa saja yang akan menjawab itu semua ya. Apa arti kata tai? Kan sekarang gini, dan apa kata hajar? Kalau misalkan kata tai itu disambut, jangan hanya diambil satu katanya saja, tapi lihat kalimat yang disampaikan, yaitu kata-kata sebelum dari tai dan kata-kata sudah tai. Silakan dihubungkan dalam satu kalimat. Apakah tai itu artinya Korea atau kata tai itu artinya kotoran? Ahli bahasa yang bisa menjawab. Sebenarnya bukan ahli bahasa, bukan hanya seorang ahli bahasa. Saya juga bisa membaca sebenarnya itu apa artinya. Orang awam juga pasti tahu lah ya. Karena harus dilihat tuh kalimatnya. Sama juga dengan kata hajar yang disampaikan oleh Kang Farhad Abbas. Walaupun di sana kata Kang Farhad katanya bahwa itu ada lembaga ya, seperti itu ya, kesingkatan. Ya kita lihat lagi kata-kata sebelum dari hajar itu dan sesudah berbentuk satu kalimat. Kalimat itulah yang mengandung arti sebenarnya, bukan dari katanya, tapi bukan dari kata-katanya, tapi adalah sebuah kalimat itu yang mengandung artinya kan. Saya kira orang awam juga paham lah ya. Ini kan namanya juga klarifikasi kan. Silakan saja nanti benar apa tidaknya nanti kita tunggu. Kalau di persidangan memang ada persidangan, tinggal nanti munculkan ahli bahasa di sana. Apa yang dimaksud dengan tai, apa yang dimaksud dengan hajar di situ. Silakan nanti ya. Sekarang Pak Farhad Abbas mau melaporkan yang mana nih? Melaporkan karena kedatangan Densu ke rumah Pak Abbas, ataukah melaporkan masalah kata-kata tai tersebut? Nah ini dia menarik. Tapi yang jelas bahwa dia akan melaporkan. Kita tunggu bagaimana gayung bersambut. Apakah Densu akan melayani kata-kata atau statement dari Pak Farhad Abbas yang akan melaporkan? Apakah akan datang ke rumah Pak Farhad Abbas untuk meminta maaf, ataukah meminta maafnya di lewat media untuk Densu? Kita tunggu saja ya. Apakah ada gebrakan lagi dari Densu? Menarik. Assalamualaikum.